Assalamualaikum rekan-rekan. Sekarang kita akan site visit. Masih di Kota Bandung. Ini adalah progres pembangunan rumah 2 tingkat. Ini progres minggu kedua. Minggu kedua, lokasinya di sekitaran Polis, perumahan Permata. Oke, kita lihat perkembangannya sudah sampai mana. Sebelumnya kita bikin konsep arsitekturnya dulu nih, kita jelasin. Jadi konsep arsitekturnya itu, ini ada 2 rumah dan di pojokan dan area jalan dulu ini dibeli, merupakan bagian dari 2 rumah ini. Jadi lokasi luasannya itu sekitar 400 meteran. Sekarang berarti ini menjadi haknya dari 2 rumah ini. Nah, kita akan bikin sebuah gerbang di sini. Jaraknya itu di sini 4 meter, kemudian mundur 4 meter. Lalu kita bikin sebuah roster daerah sini. Kemudian gerbang, di sana ada garasi, di sini ada tempat ruang master bedroom, kesananya teras. Kita cek. Ini besi yang kita pakai, besinya itu CBS, yaitu dengan toleransi 0102, jadi hampir dipastikan ini besi yang sangat SR, sangat hampir full, dan juga sertifikat dengan kekuatan yang sangat baik. Kita lihat juga di sini. Nah, ini Strauss pile. Strauss pile ini merupakan sebuah pondasi diameternya 30 cm. Kedalaman ini tergantung dari daerahnya. Daerah yang ada di sini itu untuk kekuatan manusia manual itu bisa di 2,5 meter atau kurang lebih lah 2,5 meter. Ini menggunakan besi 1 2 3 4 5 6, besi 13, dan juga besi spiralnya itu besi 10. Ini dipergunakan untuk memperkokoh fondasi gerbangnya ini, tiangnya ini nanti ke atas, supaya bisa menahan beban yang lumayan berat. Nah, ini lokasi rumahnya. Ini 2 rumah. Ini area carport, bisa muat sampai 5 mobil di sini. Di sana juga bakal nanti ada kanopi. Ini pasirnya kita pakai yang Cimalaka, speed Cimalaka, batunya dari Warisi Malaka. Nah, kita lihat nih kondisinya awalnya rumah. Sekarang kita bongkar-bongkar. Untuk apa? Karena kita akan sedang mengerjakan fondasi atau struktur bawahnya rumah ini. Rumah fondasi itu merupakan suatu yang tidak terlihat tapi sangat penting. Nah, ini prosesnya. Karena hampir semua ini ada 22 Strauss pile. Kenapa? Karena kita ingin memperhatikan soal keselamatan dari para penghuni rumahnya. Kita Strauss pile 2,5 meter ke bawah, ada yang 2,5, ada yang 2,4, 2,3. Kemudian kita cor dengan adukan 1 2 3, kemudian besinya 6D13 dengan spiral 10. Nah, ini kasih kotakan file capnya nanti 1 meter kali 1 meter, dan ini di lantai kerja. Kenapa perlu di lantai kerja? Supaya nanti untuk dudukannya akan seperti ini nih. Nah, ini udah di lantai kerja jadi rata. Nanti kita isi tahu beton nih, tahu atau ganjel, supaya si besi tidak menapak ke lantai kerja. Fungsinya kenapa? Supaya selimut beton itu bisa menutupi seluruh rangkaian besinya. Kalau si besi napak ke lantai kerja, maka si besinya itu akan gampang terkena air, sehingga korosi di dalam struktur itu bisa terjadi. Sedangkan kalau kita kasih tahu beton, selimutnya jadi tebal, sehingga si airnya pun tidak masuk, karena coran itu lebih kuat menahan air daripada peluruhan biasa. Nah, seperti ini nih ukurannya, besi 13 ulir semua per jarak 15 cm. Nanti ini jadinya semeter kali semeter.
dengan, nah khusus yang pondasi pile cap ini, si selimutnya saya kasih 10 cm supaya lebih tebal dan bisa menahan dari daya dukung tanah dan bisa juga menjadi daya dukung bangunan. Jadi segala sesuatu pun kita harus cek dulu keadaan tanahnya bangunan itu. Kita lihat nih, oh ini sedang melakukan pembuatan pembesian juga, ini buat pile cap. Nah ini buat sloop. Nah kita cek, ini alatnya pen namanya. Sini ini sloopnya 20-25, jadi besinya itu dikurangi 5 cm ya, berarti jadi 20 kali 15. Ini jangan lupa hooknya ya, minimal 5 cm atau 6D. Ini udah banyak. Besi 8, mereknya KSTY, kita lihatnya. Nah ini bakal jadi master bedroom lah. Kita lihat ada keanehan nih, ini tinggi si pile capnya, pondasinya ini kok bawah juga, kok di bawah. Itu karena ada perbedaan level antara lantai utama dengan lantai teras. Apabila kita samakan tingginya si lantai pondasi pile capnya teras dengan dalam, maka ini pile capnya akan nonjol ini, karena ini levelnya akan lebih rendah. Nah kita harus pikirkan, jadinya pile cap itu harus lebih bawah ini, beda dengan struktur pile cap yang lain. By the way, pile cap itu apa? Pile cap adalah elemen struktural yang menyatukan antara pondasi bawah seperti ini nih, pondasinya di pinggir karena ini memang pinggir, nanti ada sloop, ini nyatu ke sloop, ini juga sloop ke sana, ini ada sloop lagi ke sana, ada pondasi bawah. Pile cap ini semacam penghubung atau penyatu antara sloop, pondasi bawah, dan juga nanti ada tiang. Jadi ini semacam penghubung antar semua struktur sehingga menjadi sebuah sistem struktur, tidak bekerja sendiri-sendiri, pondasi sendiri, sloop sendiri, ataupun tiang sendiri. Nah itu pentingnya pile cap. Kenapa harus besar? Ya semakin besar ikatannya semakin kuat gitu. Kita kembali lagi ke konsep arsitekturnya. Nah sini ini bakal jadi teras nih. Nah ini sloopnya, kita lagi galian sloop nih. Nanti ini lantai dasarnya pun dicor, karena lantai dasar ini supaya air dari bawah nggak rembes, kemudian ininya juga kekuatannya lebih kokoh. Itu lebih baik kita cor lantai dasar kalau memang diperlukan kekuatan untuk menahan tanahnya, khawatirnya tanahnya ambles atau gimana. Nah ini kita caranya itu renovasi, kita bongkar dulu nih sesuai dengan gambar. Kita bongkar dulu nih, bongkar supaya apa? Nah ini batu kali. Kenapa diperlukan batu kali? Karena ini nanti bakal jadi taman nih, area ini, area taman, sehingga untuk menahan tanah ini ada batu kali. Nah wah kita bongkar semuanya supaya kelihatan nih grid-grid atau kotak-kotakan dari bangunan ini. Nah ini teman-teman lagi bikin tahu beton yang untuk menahan atau untuk penopang supaya besinya nggak nempel ke backing. Nah ini area belakangnya ada selokan yang sewaktu-waktu bisa meluap, sehingga kita ada kenaikan lantai nih sekitar 85 cm dari jalan supaya menahan air juga di sini. Nah ini kendalanya kalau dekat selokan ini, air ketika naik bisa balik ke sini, maka kita perlu penaikan, dan juga kita kasih sloop yang lumayan tinggi, dan pipa itu usahakan lebih tinggi daripada level tertinggi dari banjir ini, sehingga tidak menyebabkan air balik ke dalam bangunan. Nah, seperti itu kita lihat nih. Ini teman-teman nih lagi bikin struktur nih. Nah, awal mulanya seperti ini, kita rangkai satu-satu, jaraknya 15 cm. Nah bongkaran itu kita akan pakai lagi sebagai urugan, jadinya tidak perlu mendatangkan dari luar ini urugannya, karena naik dari bangunan ini sekitar 40 cm. Nah seperti itu bangunan dari progres rumah yang ada di Holis ini atau di Cijerah ini gitu. Ini gambar lapangan. Nah kira-kira begini lantai satunya. Jadi ada konsepnya itu ada gerbang, biasanya carport, di sini garasi, kemudian sini teras, masuk ruang keluarga, ruang makan,
Ini ada dinding partisi, di belakangnya ada dapur nih. Nah ini baru kamar-kamar 1, 2, 3. Nah uniknya ini ada kamar yang dua-duanya cewek, akhirnya ada connecting door dan punya WC. Dan ini kamar master bedroom, ada walking closet, ada klosetnya. Ini area teras ini supaya pencahayaannya bagus, juga area servis ini di sini. Dan ada penyimpanan, ada dapur, dan ada WC di luar, dan juga buat tangga dan kamar. Lantai 2-nya ada ruangan multifungsi. Ruangan multifungsi ada roof deck, di sini ada terbuka void. Struktur fondasi. Nah ini kayak 3D-nya kayak gini. Kalau nah ini penampakan 3D-nya nih kayak gini. Jadi ada roster, ada partisi dari bata, sirip-sirip, ada roster, ada partisi juga, ini kanopi, atapnya juga sebelah sini. Nah kayak gini atapnya menggunakan Fumira. Sini ada talang, kemudian ke belakang.